karena ya kadang saya suka ini sih, suka apa namanya, bangga deh namanya seorang ibu ya. Di usia dia yang masih remaja tapi membawa beban, maksudnya kadang dia berpenampilan begini dikomentarin apa jadi beban gitu, tapi ya kan ya saya selalu mengingatkan bahwa yang tahu niat kamu hanya Allah gitu kan, dan dia udah bertekad untuk itu gitu, dan ya udah pokoknya saya terus hanya support gitu, dan gak usah didengerin apapun orang berkomentar tentang kamu, orang itu kan hanya melihat sosok di belakang nama ayahnya gitu, tetap kamu jadi diri kamu sendiri. Bahkan sampai dia kadang juga bilang, nggak tahu, aku juga heran nih apa orang-orang pengennya aku seperti almarhum, padahal kan proses, semua orang kan berproses. Menurut gue pendidikan itu bisa diambil di mana aja, bahkan di lingkungan sekitar pun gue bisa mendapatkan pendidikan yang mungkin nggak bisa gue dapetin di sekolah gitu. Karena sekarang yang gue rasain adalah gimana cara untuk kita hidup dengan norma dan etika gitu. Tapi ada rencana nggak sih mau melanjutin? Enggak sih, karena ya udah untuk sekarang gue cukup fokus kerja, apalagi juga kan punya keluarga yang harus ditanggung. Kadang ninggalin mereka gitu, yang akhirnya ya mereka mungkin melihat sendiri perjuangan saya gitu, dan saya bilang enggak, ini bukan sebuah pekerjaan untuk cari uang, enggak, tapi ini pure ya Allah udah takdirkan seperti ini untuk menebar kebaikan gitu, dan nggak perlu kamu terbebani untuk harus menafkahi adik-adik kamu, enggak, itu udah urusan Umi. Insya Allah rezeki itu Allah kasih ujian kita, Allah ambil sesuatu dari hidup kita, Allah sudah berikan, sudah pasti berikan rezekinya, nggak mungkin Allah nggak kasih, nggak mungkin Allah sia-siain kita. Saya selalu ituin anak-anak saya, ya udah, tapi pokoknya aku mau berhenti sekolahnya gampang, pokoknya nanti bisa homeschooling, bisa kejar paket, yang penting aku mau cari uang, Umi nggak usah capek-capek, jadi apapun aku bisa bantu Umi. Itu sih waktu itu, ya aku nggak bisa, saya sebagai orang tua nggak bisa maksa juga, ya udah, toh sekarang juga saya lebih pentingin anak-anak saya ilmu agama ya gitu, dan kadang mereka kalau mau homeschooling tinggal panggil guru. Iya pasti. Kadang juga kalau lagi, kadang tuh udah di rumah pagi cium tangan gitu ya, berangkat sekolah gitu. Tiba-tiba ntar siang udah jam berapa, jam 9 ditelepon guru, Umi Abizar nggak masuk. Hah, pernah tadi cium tangan sama saya. Jadi ikut casting gitu-gitu. Jadi akhirnya ribut lagi, kamu gimana sih ini tadi Umi ditelepon katanya kamu nggak ada di sekolah gitu, padahal kamu pagi tadi cium tangan, Mi berangkat sekolah gitu, ternyata dia ikut casting apa gitu. Jadi ya udah deh Mi, aku nggak mau sekolah, aku mau cari uang. Ya udah, kita nggak mau maksa ya. Alhamdulillah banget, kayak kemarin saya lagi di luar kota dakwah, si Abi WA gitu kan, Mi ini adik-adik minta dijemput nih, gimana nih gitu. Ya udah, selagi kebetulan si Abi lagi syutingnya lagi off, akhirnya dia yang jemputin adik-adiknya yang di pondok ya kan, terus dia ngajak jalan-jalan gitu, maka mereka pada pengen diajak jalan-jalan, ya udah gitu kan, boleh nggak, ya udah tapi izin sama ustazahnya dulu ya gitu. Ya udah izin, ya udah dijemput, diajak jalan-jalan gitu. Setiap bulannya juga tetap nafkah. Oh iya, dia iya, kalau itu Mi buat listrik, Mi buat SPP adik-adik gitu sih ya. Kamu ada nggak? Ada, udah gitu. Ya alhamdulillah sih, walaupun kita nggak minta ya, kita sebagai orang tua kan mana sih yang nggak pernah mau ngerepotin anak gitu. Ya saya, kalau saya sih bersyukur sama Allah dengan segala ujian-ujiannya, anak saya tuh dewasa sebelum waktunya. Mereka ditinggal ayahnya umur Abizar itu waktu itu masih kelas 6 SD. Ya kan, Adiba kelas 1 SMP, yang paling kecil masih 3 tahun, 4 tahun. Dan mereka setelah ditinggal almarhum, mereka ditinggal sama kakek yang deket banget. Bapak saya tuh deket banget sama cucu-cucunya gitu. Dan mereka kehilangan banget, lebih kehilangan saya. Ya, anak-anak saya tuh sampai yang tidur di sebelah jenazah ayah saya gitu. Kakeknya sampai nangis karena saking deketnya dengan cucu gitu. Terus nggak lama rumah saya terbakar, mereka melihat sendiri gitu. Di usia mereka yang masih kecil, mereka kebingungan mau mau lari kemana dan mereka ngelihat uminya yang nolongin dia. Itu membuat mereka tuh yang dulu sewaktu masih ada almarhum orangnya royal. Mereka minta apapun diturutin, tapi begitu dengan keadaan seperti itu yang kita habis nggak punya
apapun gitu, mau tinggal di mana juga bingung. Mereka kayak yang kuat dengan sendirinya, lebih dewasa. Setiap kali mau beli ini dia nanya dulu, Umi punya uang nggak? Kalau nggak usah, ya udah lihat-lihat aja. Itu yang selalu diucapkan gitu. Mau minta apapun dia nanya Uminya punya uang nggak. Bahkan saya dakwah bawa makanan saya taruh di meja makan, dia akan nanya gitu, Mi ini punya siapa, boleh dimakan nggak? Hal seperti itu gitu loh, yang dulu mungkin nggak ada keluar dari mulut anak-anak saya. Jadi ya saya bangga ya dengan kedewasaan anak-anak saya. Seperti kayak apa ya, gue sebenarnya nggak ada panutan atau pojokan terhadap fashion sih. Emang ya udah, emang ngikutin apa yang lagi gue seneng aja. Kayak ngelihat dari sini, ini keren nih, lucu nih, ya udah gue mulai pikir-pikir. Karena ya itu dia, balik lagi ke keluarga. I have my family's home yang harus gue tanggung jawabin. Kalau bisa dibilang ngikutin tren, mungkin ngikutin tren. Tapi ya udahlah, begini adanya. Aduh, gue juga nggak tahu kemana. Karena mungkin yang gue lihat dari peradaban fashion sekarang itu kan lebih ke semua pakaian sekarang itu unisex kan. Jadi ya udah, gue mulai pakai barang-barang, bahkan barang-barang nyokap, barang-barang kakak pun gue pakai gitu. Kayak celana rok aja gue pakai, karena ya udah bagi gue ya semua kesetaraan gender, nggak ada yang berbeda. Tapi dalam agama kita tetap harus menghormati seorang perempuan. Ngasih saran sih enggak sih, lebih yang penting tutup aja auratnya, udah gitu aja. Dulu atau gimana sih? Gue apa aja masuk sih, maksudnya tergantung mood gue. Misalnya mood lagi pengen, gue pengen lagi setelan santai aja rock and roll, ya udah gue pakai ya ala-ala anak-anak motor gitu. Nggak pernah, karena emang gue nggak pernah beli barang yang wah langsung banyak-banyak gitu, jadi enggak, ya emang sekali-sekali. Dan kadang juga pakai baju kakak, koleksi enggak sih, nggak begitu, enggak lah. Dulu mungkin gue sering pakai barang-barang, beli baju-baju branded atau gimana, cuman untuk saat ini oke, sekarang waktu untuk support lokal brand lah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.